Di dalam sebuah kedai, topik pembicaraan hangat di kota ini adalah tentang monster yang berwujud manusia. Salah satu pria berkata bahwa mereka menamakan diri sebagai prajurit iblis. Ia kemudian mengenang insiden yang terjadi di kota 3 hari lalu, di mana 7 penyihir dibantai dengan brutal oleh para prajurit iblis tersebut. Temannya merasa ngeri dan bertanya apakah prajurit-prajurit ini benar-benar sekuat itu. Pria yang lebih tua menjawab bahwa kata kuat bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya karena mereka memiliki tingkat kecerdasan setara manusia dan kekuatan sihir yang bahkan melampaui naga. Pria muda itu kemudian bertanya mengapa monster sekuat itu memburu para penyihir. Dan menurut rumor yang beredar, mereka sedang mencari sesuatu yang sangat spesifik. Tiba-tiba, suasana berubah dan seorang penyihir mendorong seorang pria sambil membentaknya. Pahlawan kita, Sotel, jatuh ke tanah dengan perasaan sangat terkejut oleh reaksi wanita itu. Penyihir bernama Amira tersebut mengeluh bahwa Sotel terlalu lancang untuk sekadar mantra penyembuhan sederhana. Sotel pun meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut, namun ia segera menjelaskan bahwa lukanya cukup rumit karena mengandung 2 jenis racun yang berbeda. Sang tabib bertanya apakah wanita itu tidak bertindak terlalu jauh, dan Amira pun menoleh ke arah pria berambut pirang. Xiaro dan Radian bergabung dalam percakapan, dan Radian menyuruhnya untuk melupakan masalah itu saja. Ia berkata bahwa itu hanya buang-buang waktu dan bahkan melihat wajah Sotel saja sudah merusak suasana minumnya. Sang protagonis merasa kecewa namun akhirnya setuju. Radian kemudian mengatakan tugas Sotel sudah selesai dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Ia melemparkan beberapa koin ke tanah sebagai bayaran yang menghina untuk sang tabib. Radian menyuruhnya untuk kembali lagi besok dan kelompok itu mulai pergi. Namun, Sotel memanggilnya. Sang pahlawan bertanya dengan geram apakah hanya segini bayaran yang ia terima karena yang tergeletak di tanah hanyalah beberapa koin perunggu yang sangat sedikit. Tanpa menoleh sedikit pun, Radian menjawab bahwa hanya itulah nilai dari pekerjaannya. Ia menghina Sotel lebih jauh dengan mengatakan bahwa Sotel hanyalah beban yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang. Dan tepat setelah itu, kelompok tersebut masuk ke dalam gedung, meninggalkannya sendirian. Sementara itu, di dalam, orang-orang mengenali kelompok peringkat S yang terkenal. Semua orang mengagumi trio tersebut dan berkomentar bahwa mereka akan segera menjadi peringkat S dalam waktu singkat. Di luar, sang protagonis menatap pintu yang tertutup itu lalu menghela napas panjang. Ia kemudian teringat dirinya sedang terluka dan menggunakan mantra penyembuhan pada dirinya sendiri. Setelah itu, sang protagonis melamun sambil menatap ke arah ruang hampa. Ia memelototi koin-koin di tanah dengan tatapan penuh kekalahan. Sotel memejamkan mata rat-rat, berusaha menahan amarahnya. Ia duduk di tanah sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia lakukan dengan hidupnya. Sang pahlawan hanya duduk di sana dengan postur tubuh yang benar-benar kalah, sendirian di jalanan yang dingin itu. Ia merenungkan masa depannya. Menatap ke arah bulan, ia berpikir mungkin sebaiknya ia berhenti menjadi petualang. Namun, ia segera menepis pikiran itu karena ia tidak memiliki keahlian lain dan tidak punya tabungan. Tiba-tiba, ia bangkit dan memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang menyedihkan ini. Bagaimanapun, ia memutuskan untuk pergi minum-minum karena menabung uang terasa sangat menyedihkan. Saat sedang berjalan, dengan tenang, Sotel dikejutkan oleh ledakan energi ungu. Ia merasakan hantaman itu tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Serangan itu mengenainya tepat di perut, menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Dengan mata terbelalak, sang pahlawan tidak bisa mencerna situasi. Ia menunduk dan melihat perutnya mengeluarkan banyak darah. Kebingungan itu segera berganti menjadi ekspresi amarah dan tekad. Melihat tangannya berlumuran darah, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sesosok figur berjubah muncul di atas atap, menyadari bahwa serangan tadi seharusnya mematikan. Sang pahlawan merasakan kehadiran itu dan sadar bahwa itu bukan manusia biasa di atas atap. Monster tersebut mengamatinya dengan aura yang kuat. Sotel merasakan kekuatan sihir yang sangat besar, lebih kuat dari peringkat S manapun yang pernah ia lihat. Monster itu memperkenalkan dirinya sebagai Zeon, seorang prajurit iblis yang mengabdi pada Raja Iblis. Dengan senyum jahat, ia berkata akhirnya ia menemukannya. Dan tepat setelah itu, ia mengungkapkan bahwa misinya adalah untuk mengambil nyawa sang tabib, Sato. Sang protagonis tidak mengerti bagaimana seorang prajurit iblis bisa mengenalnya. Zeon menyerang lagi, tetapi Sotel berhasil bertahan dengan tongkatnya. Bahkan, saat menahan serangan, sang protagonis terdorong mundur karena kuatnya hantaman itu. Ia segera menggunakan mantra penyembuhan malaikat untuk menutup lukanya. Sang iblis terkesan dengan kecepatannya, dan Sotel berterima kasih atas pujian itu. Kini setelah sembuh, ia bersiap untuk ronde pertarungan berikutnya. Sang pahlawan menerjang ke arah Zeon dengan seluruh kemampuannya. Namun, sang iblis mengejeknya dan menyuruhnya berhenti menahan diri. Sotel menjawab bahwa ia tidak main-main dan menyadari bahwa monster itu benar-benar ingin menghabisinya. Ia tidak mengerti mengapa, karena ia menganggap dirinya hanyalah tabib peringkat F yang sudah habis masanya. Zeon benar-benar terkejut dengan pernyataan sang protagonis. Iblis itu kemudian bertanya apakah ia benar-benar tidak tahu akan kekuatannya sendiri. Sang protagonis bingung, dan Zeon menyebutnya sebagai harta yang terbuang. Lalu ia mengungkapkan bahwa Sotel memiliki kemampuan yang muncul 1 dalam 1000 tahun. Tiba-tiba, Zeon menyerangnya secara mengejutkan, dan Sotel menjerit tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Serangannya terlalu cepat dan menghantam sang pahlawan tepat sasaran. Dalam sekejap mata, kepala Sotel terpisah dari tubuhnya. Zeon menjelaskan bahwa meskipun belum sempurna, kekuatannya akan menjadi ancaman di masa depan. Sang protagonis disorientasi saat kesadarannya perlahan memudar. Ia melihat tubuhnya sendiri di tanah dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan berakhir seperti ini. Tiba-tiba, ingatan aneh muncul di benaknya. Di dalamnya, ia melihat Radian dan Amira di atas tebing, dan ia juga melihat dirinya bertarung mati-matian melawan monster-monster yang mengerikan. Wajah rekan-rekan lamanya
namanya muncul dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana ia disingkirkan oleh kelompoknya dan sadar bahwa ia tidak memiliki satupun kenangan indah. Hal terakhir yang ia lihat adalah siluet Radian yang mengonfirmasi kegagalannya. Kenangan terakhirnya adalah tatapan penuh cemoohan dari mantan rekan-rekannya. Semua itu disaksikan oleh Iblis Sound dengan seringai puas di wajahnya. Cilata merah di mata monster itu mengungkap sifatnya yang jahat dan kejam. Dan pikiran terakhir Sotel adalah bahwa ia menjalani hidup yang benar-benar payah. Namun tiba-tiba, kegelapan lenyap dan berganti menjadi pemandangan indah yang cerah. Tanpa diduga, mata berwarna biru perlahan terbuka, menyambut sinar matahari. Kemudian, mata itu melebar karena kaget dan terkejut dengan situasinya. Sang pahlawan melompat berdiri, benar-benar bingung dengan apa yang ia lihat. Ia bertanya-tanya di mana ia berada. Saat keringat menetes di wajahnya, melihat dirinya sendiri, ia menyadari tubuhnya berbeda, jauh lebih muda. Sang pahlawan sendirian di tengah hutan di bawah pohon yang sangat besar. Ia kemudian menatap tangannya dan menyadari bahwa tangan itu tidak memiliki bekas luka lagi. Dengan bingung, ia menyentuh dadanya karena ia yakin dirinya seharusnya sudah mati. Ia bangkit dan berjalan ke sebuah danau, bertanya-tanya apakah ia entah bagaimana hidup kembali. Namun ia segera menepis ide itu karena hal itu mustahil. Dan saat melihat pantulannya di air, ia melihat wajah seorang pemuda asing. Tiba-tiba, tiga pria muncul dan salah satu dari mereka berkata ia ternyata belum mati. Sang pahlawan menoleh, bingung dengan komentar orang asing itu. Pria itu mengatakan ia terlihat mati kemarin dan akan lebih baik jika ia tetap seperti itu. Sotel menatap kelompok itu, mencoba mencari tahu apakah mereka musuh. Pria berbadan besar memanggilnya Tyria dan menyuruhnya bangun serta bersiap-siap. Pemuda kita bingung dengan situasi tersebut dan berasumsi mereka pasti sekutu. Namun pria itu mencengkeramnya dengan kasar dan sang pahlawan bertanya siapa mereka. Pria itu kemudian bertanya apakah ia habis dihajar sampai hilang ingatan. Ia bahkan mengancam akan menghajarnya lagi, untuk melihat apakah itu bisa menyadarkannya. Sang protagonis menyadari bahwa tubuh Tyria dipenuhi luka, persis seperti miliknya dulu. Dan saat ia sadar jiwanya telah berpindah ke tubuh pemuda ini, sebuah pukulan melayang. Namun sang pahlawan menangkis pukulan itu dengan satu tangan dan memanggil si penyerang. Nah, pria itu dan teman-temannya benar-benar terkejut dengan perubahan sikapnya karena ia menyadari ini bukan Tyria yang biasanya mereka tindas. Tiba-tiba, aura penyembuhan hijau mulai terpancar dari tangan sang protagonis dan ia menggunakan mantra penyembuhan peri untuk memperbaiki semua lukanya. Salah satu antek terkejut dan bertanya kapan ia belajar menggunakan sihir penyembuhan. Sang protagonis kemudian menjawab bahwa ia bukan lagi Tyria yang mereka kenal. Pria besar itu merasa kesal dengan jawabannya dan melampiaskan kemarahannya pada seekor burung di dekatnya. Ia membentak sang pahlawan agar tidak sombong hanya karena ia menjadi sedikit lebih kuat. Ia kemudian mengancam akan membunuhnya dan menyuruh teman-temannya menyerang dengan segala yang mereka punya. Sang protagonis merasa sangat terganggu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia berterima kasih kepada Tyria atas tubuh ini dan bersiap untuk memberi pelajaran pada orang-orang ini. Lalu ia menerjang ke depan dengan kecepatan yang tidak masuk akal menuju kedua preman itu. Dengan kecepatan yang mengesankan, ia mencengkeram kepala preman pertama. Dan dengan satu pukulan kuat, sang pahlawan langsung membuatnya pingsan. Ia kemudian berbalik ke arah satunya lagi dan memperingatkannya bahwa sekarang gilirannya. Preman kedua menjadi marah dan membentaknya agar tidak meremehkan mereka. Namun sang protagonis menghindari pukulan itu dengan sangat mudah. Ia melancarkan serangan balik yang kuat tepat di perut pria berbadan besar itu. Pria itu terengah-engah mencari udara dan sang pahlawan berkomentar bahwa pukulannya lumayan juga. Pemimpin kelompok itu terkejut, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. MC kita mengambil tongkat dari tanah dengan kedua preman yang sudah kalah dan dengan tatapan mengintimidasi, ia bertanya apakah si pria besar juga ingin dihajar. Pria itu benar-benar membeku karena ketakutan mendengar pertanyaan itu. Ia panik dan mulai berteriak bahwa baru kemarin Tyria hanyalah beban yang tidak berguna. Sang bos menyebutnya sampah dan marah dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Sang pahlawan menjawab bahwa ia sudah mendengar kata tidak berguna berkali-kali dalam hidupnya. Pria berbadan besar itu kemudian mengambil tongkat dan menyerbu dengan kekuatan penuh, tetapi sang protagonis berkata bahwa sebagai petualang, ia sudah melalui neraka dan menggunakan semua pengalamannya. Ia bersiap untuk serangan musuh. Pemuda kita menangkis tongkat itu dan mendaratkan pukulan telah tepat di wajah si pria besar. Ia kemudian berkata bahwa menggunakan kekuatan tanpa berpikir seperti tantrum seorang anak kecil, dan dengan permintaan maaf terakhir, ia mengakhiri pertarungan dengan melemparkannya ke belakang. Dengan pukulan terakhir itu, ia mengatakan orang itu bahkan tidak bisa mengalahkan peringkat F seperti dirinya, dan begitu saja, ketiga pengganggu itu tumbang, benar-benar kalah. Sang pahlawan kemudian berharap ini telah melunasi sebagian dendam Tyria, tetapi ia bertanya-tanya bagaimana pemuda yang lincah dan kuat seperti ini bisa diperlakukan dengan sangat buruk. Dan jika tubuh ini milik Tyria, bagaimana ia bisa menggunakan sihir penyembuhannya sendiri? Sang protagonis masih tidak percaya ia diberi kehidupan kedua dan merasa tersesat. Tiba-tiba, sesuatu di tanah menarik perhatiannya saat ia sedang berpikir. Di dekat kakinya, ia menemukan selembar kertas yang sedikit kusut. Setelah mengambilnya, ia mendapati itu adalah formulir ujian status. Kertas itu mengungkapkan bahwa Tyria adalah seorang petualang dan pendekar pedang peringkat F. Sang pahlawan kemudian memutuskan ia juga akan mengikuti ujian untuk memahami situasi
situasinya. Selain itu, ia teringat apa yang dikatakan prajurit iblis Zeon tentang kemampuan langkanya. Serikat Petualang menggunakan alat sihir khusus untuk ujian ini karena peringkat adalah sistem yang menunjukkan bakat dan kekuatan seorang petualang. Sang pahlawan ingat ia sudah bertahun-tahun tidak melakukan hal ini karena keterampilannya tidak meningkat dan Radian akan selalu membentaknya karena membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ia kemudian tiba di Serikat Petualang untuk akhirnya mengikuti ujiannya. Dan tepat setelah ia duduk untuk memeriksa hasil yang baru saja ia terima, sang protagonis mulai membaca kertas tersebut untuk pertama-tama melihat halaman status dasarnya dan lembar itu menunjukkan nama Tyria, tetapi kelas dan mantranya milik Sotel, si penyembuh. Kertas itu juga menunjukkan bahwa mantranya, doa kepada para dewa, masih tidak dapat digunakan, tetapi ia bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi kemampuan yang disebutkan prajurit iblis itu. Kemudian ia membalik halaman dan terkejut melihat dua keterampilan yang tidak ia kenali. Sang protagonis terkejut dengan keterampilan Club dan Full Auto. Ia ingat bahwa Club adalah keterampilan umum untuk kelas serangan fisik dan meskipun ia seorang penyembuh, ia memanifestasikannya dari terlalu sering mengayunkan tongkatnya. Ini berarti fokus sebenarnya di sini adalah kemampuan yang disebut Full Auto karena secara otomatis mengaktifkan efeknya pada pengguna dan sekutu manapun yang ia kenali. Sang pahlawan kemudian bertanya-tanya apakah ini yang disebut keterampilan 1 dalam 1000 tahun. Ia memutuskan ia perlu mengujinya. Di lapangan, namun tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang akrab. Radian dan kelompoknya memasuki serikat dan si pirang mengatakan Sotel tidak ada di sana. Amira mengeluh bahwa ia pria tua yang buruk karena lari tanpa berkata apa-apa. Pemuda kita menjadi tegang karena benar-benar melupakan mantan rekan-rekannya. Sementara itu, trio tersebut mencari misi baru karena mereka tanpa penyembuh. Shiero berkata, itu bukan masalah mereka dan Radian menyuruh mereka untuk memilih misi saja. Tiba-tiba, Radian berbalik dengan kesal dan bertanya apa yang diinginkan bocah itu. Ia menyuruh pahlawan kita untuk pergi karena mereka bukan atraksi sirkus. Amira kemudian menyuruh Radian untuk melupakan si pria tua itu dan melanjutkan hidup. Ia menambahkan bahwa pria itu tidak berguna dan meninggalkan mereka dengan semua kekacauan ini. Sang protagonis hanya memperhatikan kelompok itu. Sang pahlawan terkejut karena ia menyadari tidak ada yang mengenalinya. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke kertas di tangannya, masih memproses segalanya. Lembar itu menunjukkan nama Tyria, tetapi kelas penyembuhnya peringkat F. Ia memikirkan 3 orang yang mengganggunya saat ia bangun dan juga kenalan lain yang ada di Serikat Petualang. Dan akhirnya, ia teringat mantan rekan satu timnya. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa ia adalah Sotel, mantan penyembuh kelompok tersebut. Hal ini membuatnya berpikir bahwa mungkin ia bisa memulai hidupnya kembali dari nol. Untuk waktu yang lama, ia adalah petualang yang menyerah pada segalanya. Ia butuh uang dan untuk itu, ia merendahkan diri di depan orang-orang seperti mereka. Sang protagonis mengenang kehidupan payahnya dengan senyum pahit. Namun kini dengan tatapan penuh tekad, ia memutuskan untuk mengakhiri masa lalu itu. Ia meremas kertas di tangannya dengan kekuatan dan keyakinan, dan ia berdiri, siap untuk akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya. Untuk menguji keterampilan barunya, ia menerima misi yang sangat sederhana. Tugasnya adalah peringkat E dan terdiri dari membasmi 30 serigala dari hutan. Ia menggunakan tongkat yang ia pungut untuk bertahan dari serangan pertama makhluk-makhluk itu dan dengan matanya yang bersinar, ia bersiap untuk menggunakan salah satu keterampilan barunya. Sang pahlawan kemudian menggunakan klub dan mendaratkan pukulan telak pada serigala itu. Monster lain menerjang maju dan pemuda kita bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan pukulan bersih lainnya, ia menghabisi serigala itu dan berpikir betapa bagusnya keterampilan tersebut. Tiba-tiba, ia merasakan lonjakan kekuatan dan melihat bahwa klub sudah naik ke level 2 dan pertarungan sepertinya tidak akan berakhir karena 3 serigala lagi muncul dari hutan. Dengan senyum percaya diri, ia bersiap untuk menguji kemampuan Full Auto-nya. Sang pahlawan kemudian merentangkan tangannya dan meneriakkan nama keterampilan itu dengan sekuat tenaga. Tetapi yang mengejutkannya, sama sekali tidak terjadi apa-apa dan ia pun bingung. Salah satu serigala memanfaatkan gangguan tersebut dan menerjang ke arahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, pemuda kita bereaksi dan mendaratkan pukulan telah tepat di wajah si anjing liar itu. Ia kemudian bertanya-tanya mengapa kemampuan itu tidak aktif seperti yang ia harapkan. Tetapi melihat kertas di tangannya, ia akhirnya mengerti mengapa. Keterampilan itu aktif secara otomatis pada dirinya dan sekutu manapun yang ia kenali namanya. Dan untuk menguji teorinya, ia membiarkan serigala liar lainnya menerjang ke arahnya. Monster itu menggigit lengannya dengan keras, tetapi sang protagonis bahkan tidak bergeming. Dan entah dari mana, gigi serigala itu hancur seolah-olah menggigit batu. Makhluk itu dibiarkan dengan rahang patah, merintih kesakitan karena hasilnya. Ia kemudian menyadari keterampilan itu luar biasa dan dengannya, kerusakan yang ia terima hampir nol. Sang pahlawan mengerti mengapa. Keterampilan itu adalah harta karun karena naik level lebih cepat. Sekarang semuanya masuk akal dan ia akhirnya memahami motif sang prajurit iblis. Karena jika ia mengembangkan kemampuan ini, ia bisa menjadi sangat kuat tanpa batas. Keterampilan itu tidak absen, ia hanya tidak tahu ia memilikinya dan sekarang ia bisa memulai kembali. Kemampuan itu telah aktif sepanjang waktu, tetapi ia tidak menyadarinya. Dan karena ia hanya pernah menghadapi lawan yang kuat, ia tidak pernah merasakan manfaatnya. Sekarang tubuhnya terasa seringan bulu saat serigala terakhir menatapnya. Ia bisa melihat setiap gerakan makhluk itu seolah-olah dalam gerak lambat. Sang pahlawan mengerti bahwa ia telah menerima manfaat keterampilan itu untuk waktu yang lama tanpa menyadarinya. Dan setelah pertempuran, tubuh serigala-serigala itu berserakan di seluruh area terbuka. Ia kemudian menatap kertas dengan informasi tentang kemampuan barunya. Dan ia berpikir bahwa keterampilan Full Auto adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis. Tetapi karena takdir, ia kembali hidup dan sekarang bisa menguasai keterampilan ini. Dengan wajah kotor, ia berjanji untuk membalikan keadaan dan menjalani kehidupan kedua
ini seperti seorang raja. Kembali ke kota, pemuda kita berjalan di jalanan dengan tujuan baru. Ia kembali dari berburu sambil membawa karung besar yang berat di punggungnya. Misinya adalah membunuh 30 serigala, tetapi ia terbawa suasana dan memburu 3 kali lipat jumlah itu. Tiba di serikat, ia melihat seorang petualang mencoba menggoda seorang resepsionis. Pria itu memegang tangan wanita tersebut dengan sikap yang sangat menawan. Ia memanggilnya Rosa dan bertanya apakah wanita itu punya sedikit waktu luang untuknya. Wanita itu tersenyum malu-malu, namun tampak menikmati perhatian itu. Petualang itu mengatakan rasa malunya itu imut dan mengajaknya kencan, tetapi percakapan mereka terganggu ketika seseorang muncul di belakang pria itu. Petualang itu kemudian menepis tangan mereka. Sang petualang merasa kesal, namun terputus oleh suara keras. Di atas meja, karena sang pahlawan membanting karung raksasa ke atas meja, mengejutkan sang resepsionis, Rosa. Dan tepat setelah itu, ia menjatuhkan karung besar lainnya. Lebih mengejutkan wanita itu. Pemuda kita kemudian bertanya dengan wajah polos, apakah ia melakukan kesalahan. Kasihan Rosa hampir terkubur oleh karung-karung berisi barang yang ia bawa. Dan ia bahkan lebih terkejut dengan ukuran serta berat semuanya. Sang protagonis menyerahkan kertas misi dan mengatakan ia di sini untuk menyerahkan misinya. Wanita itu mengambil kertas tersebut dan terkejut membaca bahwa misi itu untuk 30 serigala dan rahangnya terbuka lebih lebar lagi saat ia melihat jumlah jarahan yang dibawa kembali olehnya. Ia kemudian meminta maaf dan mengatakan ia tidak sengaja berburu sedikit berlebihan. Sang petualang yang memperhatikannya terdiam melihat pemandangan yang baru saja ia saksikan karena Rokie bernama Tyria ini tampaknya memiliki keterampilan yang luar biasa. Sang pahlawan bertanya apakah itu masalah, tetapi Rosa dengan penuh semangat memotongnya. Ia memberi selamat kepadanya karena menyelesaikan misi dan senang dengan hasilnya, mengatakan bahwa bagi seorang penyembuh untuk membawa begitu banyak jarahan sendirian adalah hal yang mengesankan. Pemuda kita merasa sedikit bingung dengan pujian itu dan hanya mengucapkan terima kasih. Rosa mengatakan bahwa dengan kecepatan ini, ia akan dipromosikan ke peringkat E atau bahkan D dalam waktu singkat. Di kehidupan masa lalunya, ia hanya pernah menerima senyuman palsu, tetapi sekarang ia merasa segar kembali. Dan dengan senyum di wajahnya, ia berpikir tentang betapa menjadi muda adalah hal yang sangat baik, tetapi petualang itu dengan kasar menyuruhnya menyingkir. Petualang itu kemudian melotot ke arahnya dan bertanya apakah ia seorang Rokie di sini. Pemuda kita menjawab dengan samar bahwa kira-kira seperti itulah. Pria itu tertawa sombong dan mengatakan ia bisa melihat maksud aslinya karena ia menuduhnya hanya mencoba membuat resepsionis terkesan. Sang pahlawan dengan tenang bertanya apa yang salah dengan itu. Petualang itu kemudian menyimpulkan bahwa ia hanya membeli semua barang itu di suatu tempat. Sang protagonis kemudian bertanya apa yang akan ia dapatkan dengan melakukan itu. Pria itu menjawab dengan tatapan angkuh bahwa ia hanyalah orang lemah dan ia bahkan menyombongkan diri mengatakan ia selalu menyelesaikan misinya solo. Rosa mengeluarkan tawa yang sangat dipaksakan melihat penampilan menyedihkan pria itu. Pemuda kita akhirnya mengerti dan menyadari pria itu naksir wanita tersebut. Petualang itu memprovokasinya untuk menjawab tuduhan itu sekarang. Dengan tenang, sang pahlawan mengatakan ia mengumpulkan semuanya dengan kekuatannya sendiri. Pria itu meragukannya karena serigala yang ia buru memiliki ketahanan terhadap sihir. Sang protagonis kemudian mengatakan bahwa sayangnya, ia tidak bisa menggunakan sihir serangan, jadi ia hanya menggunakan tongkatnya untuk menjatuhkan semua serigala. Petualang itu mulai tertawa mengira itu semua hanya lelucon. Ia kemudian mengatakan sang pahlawan lebih kuat dari penampilannya dan meraih karung itu. Sang protagonis menyadari tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi kepadanya. Pria itu merasa kesal dengan tatapan sang protagonis. Sang pahlawan kemudian menyuruhnya mengambilnya sesuka hati karena mereka tidak akan bertemu lagi. Marah dengan sikap pemuda kita, petualang itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Dan ia berteriak agar jangan besar kepala saat ia menerjang maju dengan pukulan. Namun tiba-tiba, mata sang protagonis berkilat dengan cahaya biru yang intens. Pria itu mendaratkan pukulan telak di wajahnya, tetapi serangan itu tidak berpengaruh sama sekali dan hasilnya tidak baik karena petualang itu menjerit kesakitan karena dampaknya. Ia kemudian menatap tangannya tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di sana. Tangannya benar-benar memar dan berdarah karena pukulan itu. Pria itu bertanya apa yang dilakukan padanya dan sang pahlawan menjawab tidak ada. Sang protagonis mengatakan ia tidak melakukan apa-apa dan itu hanya keterampilan pertahanannya. Dan dari dampak pukulan itu, kemampuan full auto-nya naik ke level 2. Dengan demikian, penyembuhan diri dan peningkatan refleksnya juga meningkat. Orang-orang di sekitar mereka berkomentar bahwa cedera itu terlihat sangat menyakitkan dan mereka bahkan merasa pria itu menyedihkan karena dihajar setelah memulai pertarungan. Petualang itu dipenuhi rasa malu dan marah atas seluruh situasi tersebut. Jadi, ia meraih pedangnya, bersiap untuk ronde kedua pertarungan. Ia menghunus senjatanya dengan tekad penuh untuk membalas dendam pada sang pahlawan. Berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkannya, ia menyerbu ke depan dengan serangan pedang. Sang protagonis dengan tenang memprediksi serangan dari atas yang datang dari kanan dan ia dengan mudah menghindari serangan itu hanya dengan melangkah ke samping. Petualang itu terkejut tidak menyangka ia menghindar semudah itu. Bahkan dengan tangan yang terluka, ia bersiap untuk serangan pedang berikutnya. Kemudian ia mencoba tebasan horizontal dari kiri, tetapi sang pahlawan memprediksi gerakan itu. Berkat keterampilannya, ia bisa membaca setiap gerakan lawannya, seolah-olah otak dan ototnya terhubung secara langsung. Pertarungan berlanjut dan sekarang keduanya berhadapan di atas meja. Pria itu menjadi putus asa karena kalah dari seorang Rokie akan menjadi lelucon. Benar-benar kehilangan kendali, ia berteriak bahwa ia akan mengakhiri hidup sang pahlawan. Sang protagonis kemudian menantangnya untuk melihat apakah ia bisa memenuhi janji itu. Dengan lawannya yang benar-benar kehilangan akal, sang pahlawan memutuskan sudah waktunya untuk melawan balik. Jadi, sang petualang menerjang ke depan dengan serangan pedang yang penuh amarah. Namun sang protagonis
menghindari serangan itu dengan kemudahan yang mengesankan dan pria itu memanggilnya Hama. Wajah sang petualang berkerut karena marah karena tidak bisa mendaratkan satupun serangan. Ia mencoba tebasan horizontal, tetapi pemuda kita menunduk dan menghindarinya lagi. Sang protagonis kemudian mengatakan pria itu petualang juga dan bersiap untuk serangan balik. Melihat pukulan yang datang, pria itu mencoba membela diri dengan pedangnya. Matanya melebar karena ketakutan saat melihat kecepatan serangan yang masuk. Sementara itu, sang pahlawan menatapnya dengan tatapan serius, matanya bersinar biru, dan dengan ekspresi dingin, ia mengatakan tidak ada dendam pribadi sebelum menyerang. Petualang itu mencoba serangan putus asa, tetapi pemuda kita menghancurkan pertahanannya. Dalam gerakan cepat, sang protagonis mencengkeram tangan pria itu dengan kekuatan yang absurd. Pria itu benar-benar syok, tidak percaya apa yang terjadi. Dengan satu gerakan, sang pahlawan melemparkannya, pedangnya terbang ke udara, dan untuk mengakhirinya, ia mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah petualang itu. Setelah pertarungan, pemuda kita sedikit bingung dengan hasil pukulan itu. Ia melihat tongkat yang ia gunakan dalam pukulan itu dan menyadari sesuatu yang aneh. Sang protagonis berpikir ia tidak menggunakan banyak tenaga dan bertanya-tanya apakah keterampilan lain naik level. Tetapi ia menemukan bukan itu alasannya dan curiga peringkatnya mungkin telah naik. Dan saat memeriksa statusnya, ia melihat ia naik dari penyembuh peringkat F menjadi peringkat E. Pukulan itu membuat cangkir petualang itu terbang dan hancur di lantai, memercikkan minuman kemana-mana. Kemudian, pedangnya berdenting ke tanah dan pertarungan akhirnya berakhir. Teman-teman pria itu hanya berdiri di sana. Rahang terjatuh, tidak percaya dengan kekalahan yang baru saja ia terima. Petualang itu dibiarkan duduk di lantai. Benar-benar kalah saat sang pahlawan berjalan pergi. Pemuda kita merasa sedikit canggung dengan semua perhatian yang ia dapatkan. Jadi, ia menoleh ke arah pria yang jatuh itu dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Pria itu menengadah, masih syok karena kekuatan sang protagonis. Semua orang di serikat, termasuk Tyria dan petualang lainnya, terkesan dengan pemandangan itu. Wajah si pecundang berubah merah karena malu dan marah karena dipermalukan seperti itu. Ia berjuang untuk berdiri, masih merasakan sakit dari pukulan yang diterimanya. Dan tanpa sepatah kata pun, ia dan teman-temannya meninggalkan serikat dengan ekor di antara kaki mereka. Sang protagonis hanya memperhatikan kepergian mereka yang menyedihkan dengan seringai. Tiba-tiba, sekelompok petualang mendekatinya dengan sikap yang sangat ramah. Salah satu dari mereka memanggilnya "Men" dan tampak sangat bersemangat tentang apa yang baru saja terjadi. Pria itu memberi selamat kepadanya, mengatakan ia luar biasa dan si brengsek itu tidak akan kembali lagi. Ia mengacak-acak rambut sang pahlawan yang menjadi bingung dan menyuruhnya berhenti. Petualang itu kemudian memanggil Tyria yang berjalan ke arah kelompok itu. Wanita muda itu berterima kasih kepada pemuda kita dan meminta maaf karena ia terlibat dalam kekacauan ini. Sang protagonis mengatakan itu bukan salahnya sementara pria yang lain masih memeluknya. Tapi Tyria memalingkan wajah sedikit canggung, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu lagi. Pemuda kita tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ia memang tidak menyukai orang itu. Reaksinya membuat Tyria menatap dengan terkejut. Namun kemudian ia tersenyum dan memberinya ucapan terima kasih yang tulus atas bantuannya. Setelah keributan, sang pahlawan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di serikat dan melanjutkan perjalanannya. Ia kemudian berjalan sendirian melalui jalanan kota saat senja. Ia menghela napas lega saat melihat matahari terbenam di atas kota yang ramai. Sang protagonis berjalan-jalan melalui jalanan sambil memikirkan semua yang terjadi. Ia merenungkan bahwa ia diserang, hidup kembali, dan bahkan melakukan misi solo semuanya dalam satu hari. Dan dengan sedikit senyum di wajahnya, ia berpikir betapa gilanya semua itu. Namun terlepas dari semua kegilaan itu, ia mengakui ia sangat bersenang-senang. Ia ingat selama beberapa dekade keterampilannya tidak pernah membaik dan ia benar-benar gagal. Namun, sekarang ia mengulurkan tangannya ke matahari, merasakan kesempatan baru ini. Menjalani kehidupan baru di tubuh ini mungkin bukan ide yang buruk sama sekali. Dan dengan pemikiran itu, ia memutuskan ia bisa menuju ke kota Balderia. Ia ingat terakhir kali ia berada di sana sekitar 3 bulan yang lalu dan itu bukan kenangan indah karena ia dilemparkan ke sarang monster. Mantan rekan-rekannya mendorongnya ke sana hanya untuk bersenang-senang. Saat itu, ia penuh energi dan ingin makan sampai ia tidak bisa bergerak lagi. Namun, dengan Radian dan yang lainnya di sekitar, ia tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan. Ia akhirnya hanya makan sayuran sambil melihat mereka melahap semua daging. Ia ingat Shiero pernah memberinya sepotong daging karena kasihan, tetapi itu membuatnya sangat sakit perut sehingga ia jatuh sakit. Namun, dengan tubuh baru ini, ia merasa bisa makan sebanyak yang ia mau tanpa masalah apapun. Pemuda kita kemudian berhenti sejenak untuk merenungkan kehidupan barunya. Ia memiliki banyak pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana semua itu, tetapi ia memutuskan bahwa apa yang sudah terjadi, terjadilah dan lebih baik untuk membiasakan diri saja. Dengan pikiran yang lebih jernih, ia memasuki rumah untuk mulai bersiap-siap. Dengan mantap, ia mengatakan tidak ada waktu seperti saat ini dan pergi untuk mengemasi barang-barangnya. Sang protagonis kemudian meraih tasnya untuk mulai mengatur barang-barangnya. Ia duduk di lantai dan mulai menyortir semua yang ia butuhkan untuk perjalanan. Dengan senyum di wajahnya, ia merasa seperti anak kecil sebelum karya wisata. Dan tak lama kemudian, ia mengatakan persiapan hampir semua siap. Namun, ia tidak memperhitungkan sedikit hambatan dalam rencananya. Saat ia meregangkan tubuh, ia menyadari tubuh bocah ini benar-benar terbentuk dengan baik. Karena itu, ia memutuskan ia perlu membeli pakaian baru sebelum ia pergi. Selanjutnya, sang pahlawan mulai merebus sesuatu di dalam panci di atas api. Dengan hati-hati, ia memindahkan panci panas itu untuk menyelesaikan persiapannya. Di
Dalamnya terdapat ramuan yang dibuat dengan 7 jenis rempah, dan kekuatan sihirnya sendiri. Ia berpikir nama, beracun, sedikit berlebihan dan bertanya-tanya siapa yang menciptakannya. Meskipun warnanya aneh, ia menjamin efektivitas ramuan itu sangat nyata. Namun tiba-tiba, pintu depan didobrak terbuka dengan kekuatan yang absurd. Sang pahlawan tersentak, terkejut oleh suara itu dan puing-puing berterbangan kemana-mana, dan dengan ekspresi terkejut, ia bertanya-tanya. Apa sebenarnya itu?